Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-6. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut adalah kompetensi dasar dari pembelajaran ini ya anak-anak ustazah. Yang pertama yaitu mata pelajaran atau muatan PKN. KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, muatan bahasa Indonesia. KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Dan itulah kompetensi dasar dari PKN dan Bahasa Indonesia pada pembelajaran 6 ini. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan tersebut, kamu dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki, makan, mandi, bermain, dan sebagainya. Anak-anak ustazah dimanapun kalian berada, sudahkah kalian membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat pagi tadi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Jadi, anak-anak ustazah jangan sampai tidak sarapan ya pagi harinya. Oke, kita lanjutkan pada materi pertama pada pembelajaran 6, yaitu muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menentukan ide pokok dan simpulan dari teks suatu bacaan. Teks memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks bacaan, juga terdapat ide pokok dan simpulan. Ayo, ingat kembali yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Marilah kita bersama-sama membaca teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Kemudian, kita temukan ide pokok dan simpulan dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, adapun ide pokok dari paragraf pertama, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan simpulannya, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan. Jadi, di paragraf pertama ini, ide pokok ada di awal paragraf dan simpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan paragraf tersebut. Lanjut ke paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Adapun ide pokok dari paragraf 2 ini adalah manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Dan simpulan dari paragraf 2 ini, karena paragraf 2 ini menceritakan tentang protein, jadi kesimpulannya adalah protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf 3. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit.
ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Jadi, ide pokok dari paragraf 3 ini adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin, dan kesimpulannya adalah vitamin sangat penting bagi manusia, karena paragraf 3 ini menceritakan tentang pentingnya sumber vitamin bagi kehidupan manusia. Sekarang, tugas anak-anak ustadzah adalah menulis kembali ide pokok dan kesimpulan pada 3 buah paragraf tadi di buku tema 1 halaman 58 dan menggabungkan kesimpulan yang didapat di halaman 59. Selanjutnya, yaitu muatan PKN. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kalian telah mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadikan sebab perselisihan, justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Suatu pekerjaan, jika dilakukan secara bersama-sama, maka akan lebih mudah. Nah, berikut adalah manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Yang pertama adalah pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa peduli terhadap sesama. Demikianlah materi muatan PKN pada hari ini. Adapun tugas untuk anak-anak ustadzah adalah menceritakan kegiatan kerjasama yang pernah anak-anak ustadzah lakukan. Kemudian anak-anak ustadzah tulis juga pengertian kerjasama dan manfaat kerjasama yang telah ustadzah sampaikan tadi. Tugas anak-anak ustadzah ini dapat dituliskan di buku catatan PKN. Demikian pembelajaran yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.